Catatan pertama tentang Duan sampai kepada kami melalui Changchen, asli Hanchung, di ujung selatan Provinsi Shay. Pada masa itu, Putra Langit bertanya kepada orang-orang Chung tentang tahanan perang dan mereka semua mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengalahkan Raja Uage, mengubah tengkoraknya menjadi cangkir ritual. Orang-orang Uage tetap bersembunyi, terus-menerus berkomplot melawan Shnu. Ketika orang Tiongkok memutuskan untuk berperang melawan orang Han untuk membasmi mereka, mereka berusaha bersekutu dengan Uage, tetapi perjalanan ke wilayah mereka melintasi daerah kekuasaan Han. Kaisar kemudian memanggil orang-orang yang berani. Jie Chen menawarkan diri sebagai sukarelawan untuk misi mencari Uage. Didampingi oleh Khan Fu, seorang Tartar yang dulunya budak keluarga TGI, ia meninggalkan KSU menuju perbatasan Han. Awalnya rombongannya melebihi 100 orang. 13 tahun kemudian, hanya 2 yang kembali hidup-hidup. Setelah perjalanan panjang ke barat, ia mencapai Dawan yang penduduknya terpesona oleh kisah tentang Tiongkok yang makmur, gagal menjalin kontak sebelumnya. Ketika melihat Jiang Chen, mereka berseru, "Takdir apa yang membawamu ke sini?" Pada saat itu, Uage sudah menguasai Daxia setelah menaklukkannya. Itu adalah wilayah yang makmur, hampir kebal terhadap perampok, di mana semua orang hidup dalam harmoni. Meskipun melewati banyak suku untuk mencapai Daxia, Yung Chen tidak berhasil meyakinkan Uage untuk menyerang rival lama mereka. Ia tinggal di sana selama 1 tahun sebelum kembali. Berdasarkan kerajaan-kerajaan yang dikunjungi, John Chen menyerahkan laporan terperinci ini kepada Kaisar. Daan terletak di barat daya Hun dan barat Tiongkok, berjarak sekitar 10.000 li. Penduduknya menetap dan menggarap lahan pertanian, menghasilkan beras dan gandum. Mereka memiliki anggur-anggur dan kuda-kuda yang luar biasa. Mereka tinggal di kota-kota berdinding, dengan tempat tinggal di pusat-pusat perkotaan besar maupun kecil. Persenjataan mereka meliputi busur dan tombak, serta mahir memanah sambil menunggang kuda. Dia terletak lebih dari 2.000 li di barat daya Fergana, di tepi selatan Sungai Oxis. Penduduknya juga tinggal di kota-kota berbenteng dan tempat tinggal tetap, mirip dengan Daan. Mereka tidak memiliki penguasa tunggal, melainkan setiap kota dan desa memiliki pemimpin lokalnya sendiri. Meskipun mereka pedagang yang terampil, para pejuang mereka lemah dan enggan bertempur. Dacia memiliki populasi yang melebihi 1 juta orang. Di tenggaranya terletak India, yang mungkin berjarak ribuan li dari Baktria. Orang-orang India memiliki tempat tinggal tetap dan adat istiadat yang mirip dengan Dacia, tetapi wilayah mereka datar, lembab, dan panas. Mereka menggunakan gajah sebagai tunggangan perang. Setelah mengetahui informasi ini, Putra Langit pun merenung. Dengan demikian, baik Daan maupun wilayah Dacia dan Paya adalah negara-negara yang luas, dipenuhi kekayaan eksotis. Penduduknya hidup secara menetap dengan pekerjaan yang mirip dengan orang Tiongkok, tetapi kekuatan militer mereka lemah dan mereka sangat menghargai produk-produk bernilai dari Tiongkok. Setelah kembali, Chen diangkat sebagai pengembara besar atau kepala kantor hubungan luar negeri. Hampir 1000 tahun kemudian, Tiongkok akan bergerak ke barat, akhirnya terhalang dalam pertempuran Aceh oleh Kekaisaran Abid, menderita kehilangan lebih dari 10.000 orang. Kontak budaya seringkali menimbulkan konflik, dan itulah mengapa sponsor kami adalah War Thunder, permainan pertempuran kendaraan paling lengkap yang tersedia, yang membawa Anda kembali ke abad ke-20 dengan pilihan lebih dari 2.000 kendaraan yang dirinci dengan cermat, kendaraan tempur, pesawat, dan kapal untuk menciptakan kekacauan. Tersedia untuk PC, Xbox Series XS, PS5, dan konsol generasi sebelumnya. Menawarkan berbagai tingkat realisme, ideal baik untuk aksi seru maupun pengalaman simulasi yang mendetail. Saya telah berdedikasi untuk menjelajahi berbagai skenario sejarah dan kemungkinan tak terbatas dalam penyesuaian peralatan militer. Ikuti saya saat saya mengoordinasikan, tidak selalu dengan rencana. Armada laut saya dan dapatkan paket eksklusif gratis, termasuk akun premium, kendaraan, bonus, dan manfaat lainnya melalui tautan di deskripsi. Terima kasih kepada War Thunder karena mendukung konten sejarah di YouTube. Sekarang Val mengatur ekspedisinya dengan 30 prajurit dan mencari petunjuk ilahi untuk perjalanan tersebut. Saudaranya membantu mempersiapkan kapal sebelum mereka berangkat. Tidak ada catatan tentang pelayaran sampai mereka mencapai Finlandia. Di sana, mereka menambatkan kapal dan melewatkan musim dingin dengan tenang, bertahan hidup dengan memancing. Saat musim semi tiba, Torvald menyarankan untuk mempersiapkan kapal layar dan mengirim sebagian awak untuk menjelajahi pantai barat pulau dengan kapal pendamping. Musim panas itu, mereka tidak menemukan tanda-tanda peradaban atau kehidupan hewan, kecuali di sebuah pulau barat, di mana mereka melihat sebuah gudang kayu. Musim panas berikutnya, ketika Torvald berlayar ke timur dengan kapal utama, mereka menyusuri pantai timur hingga mencapai serangkaian fjord terdekat, kemudian melanjutkan ke sebuah tanjung yang menonjol.
kapal. Mereka menambatkan kapal, menurunkan papan untuk mendarat, dan Thorvald memasuki wilayah itu dengan seluruh rombongannya. Dia kemudian menyatakan, "Tanah ini indah, dan di sini aku akan membangun rumahku." Saat kembali ke kapal, mereka melihat di pantai dekat Tanjung 3 gundukan pasir. Di bawah masing-masing terdapat 3 perahu kulit dan 3 orang. Kemudian mereka mencerai-beraikan rakyatnya dan memenjarakan semua orang, kecuali 1 yang melarikan diri dengan perahunya. Mereka menghukum mati 8 orang lainnya dan kembali ke Tanjung, di mana sambil memandang ke cakrawala, mereka melihat beberapa tonjolan di pedalaman fjord, mengira mungkin ada pemukiman di sana. Tiba-tiba rasa kantuk yang berat menghampiri mereka, membuat mereka tidak bisa tetap terjaga dan semua terlelap dalam tidur yang sangat nyenyak. Tiba-tiba teriakan menggema di atas mereka, membangunkan mereka dari kebingungan. Suara itu berseru, "Bangun Val dan kalian semua yang bersamanya. Jika kalian ingin menyelamatkan nyawa kalian, kembalilah ke kapal dengan orang-orangmu dan tinggalkan tanah ini segera." Tak lama kemudian, dari kedalaman fjord muncul banyak sekali perahu kulit bergerak menuju mereka. Val memerintahkan, "Angkatlah perisai pertempuran kita dan bertahanlah sekuat tenaga, tapi jangan terlibat dalam pertempuran berkepanjangan." Mereka pun melakukannya, dan untuk beberapa waktu mereka dihujani batu dari ketapel sampai lawan-lawan mereka mundur dalam kekacauan. Kemudian Tova bertanya kepada anak buahnya, apakah ada di antara mereka yang terluka? Mereka menjawab bahwa tidak ada luka yang diderita. "Aku terkena di bawah lengan," ungkapnya, "dan inilah panah yang menembusku. Ini akan menjadi hukuman matiku. Sekarang kuperintahkan kalian untuk bersiap berlayar tanpa penundaan, tapi bawalah aku ke Tanjung yang kukira cocok untuk kita tinggali. Di sanalah kalian harus menguburku dan menaruh salib di dekat kepalaku dan kakiku." Demikianlah Val menghembuskan nafas terakhir, tetapi anak buahnya melaksanakan semua perintahnya sebelum berangkat saat musim semi tiba. Mereka bersiap untuk berlayar ke Greenland, membawa serta kabar besar untuk diceritakan kepada Leif. Ilan melaporkan, "Aku juga melihat orang-orang dari CIA. Mereka datang untuk berdagang dan berlabuh di tepi sungai Tel. Aku belum pernah menemukan makhluk yang begitu mendekati kesempurnaan, tinggi seperti pohon kelapa, kulit cerah dengan semburat kemerahan. Mereka tidak mengenakan pakaian atau kaftan, melainkan jubah yang menutupi setengah badan, membiarkan satu lengan terbuka. Mereka membawa kapak, gladius dan belati, selalu siap di tangan. Pedang mereka memiliki bilah yang lebar dan lurus, dengan alur yang mencolok. Dari kaki hingga leher, kulit mereka gelap karena tato rumit berupa pohon, simbol, dan berbagai bentuk. Mereka, tanpa diragukan lagi, adalah makhluk paling najis di bawah langit. Tanpa rasa malu, mereka buang hajat tanpa tedeng aling-aling dan tidak menyucikan diri setelah hubungan badan. Mereka bahkan tidak mencuci tangan setelah makan, berperilaku seperti binatang tanpa akal. Mereka menyeberangi lautan dengan kapal hingga ke Italia, mendirikan rumah-rumah kayu besar di tepi sungai. Mereka hidup dalam kelompok 10 hingga 20 orang, terkadang lebih, terkadang kurang. Mereka membawa serta budak wanita yang sangat cantik untuk berurusan dengan para pedagang. Mereka bersetubuh dengan budak-budak itu di hadapan umum. Soal kebersihan, mereka mandi setiap hari dengan air yang paling busuk dan keruh yang bisa dibayangkan. Beginilah cara mereka melakukannya. Saat fajar, seorang budak wanita menghadapkan baskom penuh kepada tuannya. Ia mencuci tangan, wajah, dan rambut di dalamnya, lalu mencelupkan sisir dan menyisir rambutnya. Ia mengeluarkan ingus dan ludah ke dalam wadah yang sama, tanpa ragu mencemarinya sepenuhnya. Setelah selesai, budak itu membawa baskom kepada orang berikutnya, yang mengulangi tindakan keji yang sama. Ia berkeliling di antara para lelaki di rumah, berpindah dari satu ke yang lain. Setiap orang membersihkan hidung, meludah ke dalam baskom, dan membersihkan wajah serta rambut mereka. Begitu kapal berlabuh, mereka turun ke darat. Mereka membawa roti, daging, bawang, susu, dan minuman keras ke sebuah tiang kayu besar yang tertancap di tanah. Tiang itu memiliki wajah yang diukir, mirip dengan wajah manusia, dan dikelilingi oleh patung-patung kecil yang ditempatkan di depan tiang-tiang lain yang tertanam. Pria itu berlutut di depan patung besar dan menyatakan, "Tuanku, aku datang dari negeri yang jauh membawa begitu banyak budak wanita dan kulit." Ia menyebutkan semua barang bawaannya. Kemudian ia mengumumkan, "Dan aku membawa persembahan ini." Ia meninggalkan hadiahnya di kaki patung sambil memohon, "Aku meminta kau memberkati aku dengan seorang pedagang kaya, penuh dinar dan dirham yang akan membeli barang daganganku tanpa tawar-menawar, menerima harga yang aku tetapkan. Jika seseorang jatuh sakit, mereka mendirikan tenda terpisah dan meninggalkannya di sana dengan sedikit roti dan air. Mereka menjaga jarak tanpa berbicara kepadanya. Mereka menghindari kontak apapun selama sakit, terutama jika itu adalah seorang pelayan atau orang yang berstatus lebih rendah. Jika si sakit sembuh, ia bergabung kembali dengan kelompok. Jika
ia meninggal, tubuhnya dikremasi. Namun, budak yang mati tidak mendapat ritual ini. Mereka dibiarkan dimakan oleh anjing dan burung. Kudengar pemimpin mereka dikremasi dengan upacara yang lebih rumit. Rasa ingin tahuku membuatku menyelidiki kebiasaan ini. Belakangan, aku menyaksikan pemakaman seorang pria berstatus tinggi. Jika yang meninggal itu orang biasa, mereka membangun perahu kecil, menempatkannya di dalamnya, lalu membakarnya. Jika ia kaya, hartanya dikumpulkan dan dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk keluarganya, sepertiga digunakan untuk pakaian pemakaman, dan sepertiga terakhir dihabiskan untuk minuman keras. Seorang budak wanita dibakar bersama tuannya. Mereka memiliki kecanduan terhadap alkohol, minum tanpa henti siang dan malam. Terkadang, salah satu dari mereka mati dengan cangkir di tangan ketika pemimpin mereka meninggal. Semua anggota rumahnya menanyai budak-budak mereka tentang siapa yang akan menemani sang pemimpin dalam kematian. Seseorang menjawab, "Aku akan pergi." Pada saat itu, pernyataan itu menjadi tidak dapat ditarik kembali. Tidak ada kemungkinan penarikan, bahkan bukan sebuah pilihan. Sebagian besar waktu, budak-budak perempuan yang menghadirkan seorang wanita tua dikenal sebagai malaikat maut. Dia muncul, membentangkan selimut di tempat tidur. Tugasnya adalah membuat pakaian pemimpin dan mempersiapkannya untuk ritual. Selain bertanggung jawab untuk mengeksekusi para budak, aku menyaksikannya dengan mataku sendiri. Dia adalah sosok yang megah dan suram, tidak terlihat muda maupun tua. Rekan terdekat almarhum mendekat, memegang sepotong kayu. Dia membakar kapal itu. Dia benar-benar telanjang, berjalan mundur dengan tengkuk menghadap ke kapal dan wajah mengarah ke kerumunan. Dia menyalakan struktur kayu yang menopang kapal. Kerumunan maju dengan ranting dan kayu bakar. Setiap orang membawa sepotong kayu yang terbakar, melemparkannya ke atas tumpukan. Kayu itu terbakar. Kemudian kapal, tenda, pria yang sudah mati, budak, dan segala sesuatu yang ada di atas kapal dilalap api. Angin kencang muncul. Nyala api membesar dengan cepat, membakar dengan intensitas yang ganas. Seorang agen CIA berada di dekatku. Kudengar dia berbicara dengan penerjemah yang menemaniku. Kutanya apa yang dia katakan, dan dia menjawab. Katanya, "Kalian orang Arab bodoh." Mengapa? Karena dengan sengaja menyerahkan orang yang paling berharga dan yang paling kalian cintai ke tanah, di mana mereka dimakan oleh cacing dan serangga. Kami sebaliknya memilih untuk mengkremasi mereka di tempat, memungkinkan mereka masuk ke taman di sana juga. Apakah itu terjadi pada masa pemerintahan Medagora? Tidak. Pada era pemerintahan Kaisar ke-108 sejak zaman JMU mendekati periode Koji, sebuah kapal dagang dari Barbar Selatan menghantam pantai kami. Dari kapal itu, untuk pertama kalinya, muncul makhluk yang tak terbayangkan. Sesuatu yang samar-samar menyerupai manusia, tetapi dengan ciri-ciri yang lebih mirip goblin berhidung panjang atau setan raksasa Kohi. Setelah diinterogasi secara ketat, terungkap bahwa ia adalah makhluk yang dikenal sebagai Butter. Hidungnya adalah hal pertama yang mencolok. Bentuknya seperti kerang, meski halus, menempel di wajah seolah dengan penghisap. Matanya besar seperti teropong, memancarkan warna kekuningan di bagian dalamnya. Kepalanya tampak tidak proporsional dengan tangan dan kakinya. Ia memiliki cakar yang tajam, tingginya melebihi 7 kaki dan kulitnya hitam seperti arang, kecuali hidungnya yang berwarna merah menyala. Giginya lebih panjang daripada gigi kuda. Ucapannya tidak dapat dimengerti dan suaranya seperti lolongan serak burung hantu. Kerumunan orang berdesakan untuk melihatnya, memblokir jalan tanpa basa-basi, dan semua sepakat bahwa penampilannya lebih mengerikan daripada goblin yang paling menakutkan sekalipun. Namun, di dalam hatinya, ia memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Ishaan. Tampaknya ia bertekad pertama-tama untuk menyelidiki kebijaksanaan rakyat Jepang. Ia membawa serta banyak artefak aneh dari tanah Barbar Selatan. Pada waktu itu, Pangeran Odar Nabonga memerintah kekaisaran. Suatu malam dalam sebuah percakapan, ia mendengar tentang makhluk itu atau Baten dan segera menunjukkan minat untuk melihatnya. Beberapa hari kemudian, sang penjelajah menghadap bangsawan NGA untuk menyerahkan sebuah baskom. Kabar bahwa ia akan membayar upeti kepada bangsawan NGA dengan cepat tersebar. Segera, para bangsawan berpengaruh maupun yang kurang penting dari seluruh Jepang, pegawai rendahan, kaum borjuis, semua bergegas untuk menyaksikan peristiwa itu. Kerumunan begitu padat sampai-sampai sulit untuk lewat. Benar-benar sebuah tontonan. Dia membawa serta 10 senapan, teropong untuk melihat jauh dan lensa untuk melihat dekat, tupai berwarna-warni, obat-obatan, kambing, domba, kucing, anjing, serta berbagai artefak lain dalam jumlah yang mengesankan. Pangeran Nobunaga tampak sangat puas. Dia menganugerahi penjelajah tersebut tanah dan tempat tinggal, serta memerintahkan pembangunan kuil besar untuk menghormatinya. Kemudian 2 penjelajah lain yang bernama Geri dan Yasu dibawa ke hadapannya. Seorang penduduk asli dari provinsi wilayahnya bertindak sebagai penerjemah untuk bahasa
bahasa Jepang. Menurut versi Urien dari ajaran Buddha, pada masa itu, langit dan bumi terpisah dan satu-satunya Buddha yang disebut Les serta Sang Penguasa Agung menampakkan diri menciptakan matahari dan bulan untuk menerangi dunia. Setelah mendirikan kerajaan duniawi, dia mengizinkan manusia untuk hidup berkelimpahan di sana. Namun dia tidak memberikan petunjuk yang jelas tentang berbuat baik atau jahat karena kebijaksanaan manusia masih kurang. Manusia melanggar hukum DE dan karena itu dengan adil dilemparkan ke neraka, tempat kegelapan di kedalaman bumi. Tetapi mereka yang mengikuti ajaran DE terangkat dari sini ke surga, tempat peristirahatan dan kesenangan di langit yang bersinar. Lalu bagaimana bentuk kuil Isya'an? Di dalamnya terdapat ruang misteri tempat patung ilahi yang diukir dengan bentuk mengerikan tergantung di salib. Representasi ini tampaknya merupakan siasat untuk menggugah pengikutnya, mengeluarkan air mata mereka. Dengan memamerkan figur penderitaan dan kemartiran ini, tujuannya adalah membimbing umat ke hadapan Buddha melalui pertobatan dan penyesalan, memohon kebahagiaan di alam baka. Di dasar ruangan ini terdapat tempat pertemuan. Yang mencolok terlihat gambar Santa Maria sebagai sang matriark setelah melahirkan, menggendong seorang bayi di tahun keduanya. Narasi di balik penggambaran ini adalah sebagai berikut. Buddha yang dijuluki sebagai Tuhan menganggap mustahil makhluk hidup memahami hukum ilahi atau bahkan hukum duniawi dengan sendirinya, serta yakin bahwa mereka akan meragukan kedaulatannya atas langit dan bumi, memutuskan untuk menjelma ke dunia ini. Maka ia membuat Santa Maria mengandung dan melahirkan. Inilah tujuan ruang pertemuan ini. Sementara ruangan di belakang dikenal sebagai ruang penyesalan. Di sana sang Batren, sang iman, dan pengikutnya berkumpul dalam lingkaran. Sementara sang peniten di tengah mengaku secara terbuka dosa dan kesalahannya, memohon pengampunan dan menyerahkan diri pada penghinaan yang keras. Sang Batren kemudian mengambil cambuk peniten dan mencambuknya, mengeluarkan darah dan memunculkan simbol salib. Ia menganggap ini sebagai hal yang paling esensial. Seluruh kedalaman berasal dari akar yang paling gelap. Selain itu, tampaknya begitu seorang bodoh memusatkan perhatian pada sesuatu dan menetapkan hatinya padanya, tak ada lagi yang bisa mengubah pikirannya. Sebagai perumpamaan, seorang anak usia 2 atau 3 tahun melihat bayangannya di cermin, mengira itu adalah orang sungguhan. Seekor kera melihat bulan terpantul di air, berusaha meraihnya dengan tangan, begitu naifnya pikiran mereka. Semua orang yang tak berakal bertindak seperti ini. Saya menemani Tuan Farewell Flynn dan beberapa pelaut bersama sekitar 14 orang pribumi dalam sebuah ekspedisi menuju Raja Caka dari bangsa Zulu. Pada hari ke-8, setelah menempuh sekitar 135 mil melintasi tanah-tanah yang memukau dan melewati berbagai sungai, kami mencapai puncak sebuah gunung. Tempat pemandangan terlihat sangat megah dan agung. Dari sana terlihat tempat tinggal sang raja serta banyak kandang ternak yang tersebar di dataran luas, dikelilingi oleh rangkaian bukit. Tak lama kemudian, kami sampai di sebuah sungai kecil di mana kami mandi dan bersiap dengan layak untuk bertemu dengan sang penguasa. Seorang pelayan kemudian memberitahu kami bahwa raja sedang mengadakan pertemuan dengan para prajuritnya. Kami melanjutkan perjalanan dalam formasi teratur dan tak lama kemudian melihat Yang Mulia dan istananya dikelilingi oleh api unggun besar. Kami berdiam diri selama beberapa menit sementara pemandu kami menghadap raja untuk menjelaskan misi kami. Setelah itu, kami diizinkan untuk maju, memperkenalkan diri dan duduk di tanah sekitar 6 langkah darinya. Saat itu, pembicaraannya berkisar tentang perang karena musuh-musuhnya semakin mendekat. Tak lama kemudian, ia membubarkan rakyatnya dan mundur ke kandang pribadinya. Lalu kami menerima pesan yang meminta kami menunggunya di sana. Pada saat itu, sambutan yang kami terima sangat berbeda dari sebelumnya. Ia telah meninggalkan ekspresi kaku, menjadi ramah dan bersahabat, serta berbincang dengan kami melalui penerjemah tentang berbagai topik. Sebuah keranjang besar berisi daging matang, roti tanah, dan tempayan susu disajikan di hadapan kami, dan kami melahap semuanya dengan lahap. Saat malam tiba, kami dihibur dengan menyenangkan oleh para prajurit setempat yang menyanyikan lagu perang dan melodi lainnya atas permintaan raja. Untuk menunjukkan kekuatan kami menyalakan jejak bubuk mesiu, memperlihatkan efeknya yang mengesankan. Hari berikutnya bermula terik dengan panas yang begitu menyengat hingga kami hampir tidak bisa bergerak. Karena itu, kami memilih untuk tetap berlindung di pondok kami. Namun sang raja acuh tak acuh terhadap cuaca, memanggil para pelaut kami dan
menyarankan mereka untuk menemaninya bersama dengan rakyatnya dalam perburuan gajah. Menyadari keterbatasan mereka dan hanya bersenjatakan amunisi timah, para pelaut itu dengan bijak menolak dengan alasan perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan kami. Sang raja melalui penerjemah menuduh mereka pengecut. Provokasi ini melukai harga diri mereka. Begitu pula dengan ketidakcocokan senjata kami untuk membunuh hewan sebesar itu. Kami memutuskan untuk segera mengikuti mereka dan tak lama kemudian menemukan sang raja dikelilingi oleh para prajuritnya, duduk di bawah pohon megah yang memberikan pemandangan luas lembah, tempat mereka berencana menggiring gajah keluar. Kami mengambil posisi sekitar 200 meter darinya, di bawah pohon yang lebih sederhana, menunggu dengan campuran kecemasan dan ketakutan akan hasilnya. Hampir 2 jam berlalu sebelum seorang utusan memberikan ekor gajah kepada sang raja, membuat semua orang terlihat jelas terkejut. Dikatakan bahwa orang-orang kulit putih telah membunuh hewan itu, sesuatu yang awalnya kami anggap tidak masuk akal. Segera kami berlari ke hutan di mana kami menemukan orang-orang kami. Mereka hampir kelelahan. Kami kemudian mengetahui bahwa penduduk asli telah menggiring gajah dari hutan ke sebuah lapangan terbuka di mana para pelaut kami berdiri di depan binatang buas itu. Tembakan pertama mengenai area di bawah telinga hewan itu. Marah, ia menerima tembakan kedua di dekat bahu depan yang menjatuhkannya dan membawanya pada kematian tak lama kemudian. Episode itu dengan demikian berakhir dengan cara yang tak terduga. Hampir pasti kami akan diperlakukan dengan penghinaan oleh orang-orang ini dan itu bisa menimbulkan komplikasi serius bagi masa tinggal kami. Pada waktu senja, memenuhi undangan raja, kami bergabung dalam hiburan-hiburannya dan tidak dapat menahan godaan untuk menyanyikan lagu. Kami memulai dengan God Save the King dan ketika menerjemahkan liriknya, Chako tampak sangat terkesan. Memang, hanya kegembiraan yang terpancar dari wajah semua yang hadir. Perayaan berlangsung hingga larut malam dan seperti kebiasaan kami, begitu fajar menyingsing, kami segera menghadap untuk memberikan penghormatan kepada sang penguasa. Saat itu, kami menyampaikan keingintahuan kami untuk melihatnya mengenakan pakaian perang. Tanpa ragu, ia mundur sejenak dan segera kembali muncul dengan mengenakan pakaian perang. Pakaiannya terdiri dari kulit monyet yang disusun dalam 3 lapisan, dari pinggang hingga lutut, dihiasi dengan 2 ekor sapi putih, serta hiasan serupa yang tergantung di setiap lengan. Di kepalanya, ia mengenakan ikat kepala dari kulit yang dihias, tinggi di bagian depan. Di atasnya terpasang bulu yang megah, diapit oleh 2 hiasan bulu yang mencolok. Ia kemudian maju dengan perisai ovalnya, panjang sekitar 4 kaki, sambil memegang umto atau tombak, sementara para prajuritnya menyanyikan lagu-lagu perang. Chaka, pada usia 38 tahun, memiliki tinggi lebih dari 6 kaki dan postur tubuh yang mengagumkan. Kembali ke pondok kami di tengah malam, kami dikejutkan oleh teriakan ribuan suara yang sempat membuat kami mengira serangan musuh sudah dekat karena kami tahu pertempuran sedang diantisipasi. Namun tak lama kemudian kami mengetahui penyebab sebenarnya, kematian nenek raja yang dikatakan berusia antara 90 hingga 100 tahun. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak menangis dengan kesedihan yang mendalam selama berjam-jam. Meski begitu, mereka tetap melanjutkan aktivitas. Suasana hening yang mencekam terasa hingga tiba-tiba ribuan orang serentak melantunkan melodi yang penuh kesedihan yang bergema sepanjang malam dan berlanjut hingga keesokan harinya. Dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan di mana sang raja menunjukkan penyesalan. Akhirnya, tiba saatnya perpisahan kami. Chaka telah menghormati kami dengan persembahan 107 ekor sapi. Kami pun berpamitan, berjanji akan kembali secepat mungkin. Jangan lupa untuk mengakses tautan di deskripsi guna menjelajahi alam semesta Intense War Thunder dan menemukan lebih dari 1 abad kendaraan bersejarah. Dengan mengkliknya, Anda juga akan mendapatkan kendaraan premium dan bonus eksklusif.